Ibu saya datang dari kampung tepat di jam makan malam. Belum sempat beliau duduk. Ibu mertua saya sudah menyuruhnya makan di teras belakang, katanya. Malam itu rumah sedang kedatangan tamu terhormat. Suami saya menggebrak meja. Ini rumah istri dan anak saya. Ibu mertua, silakan duduk di kursi utama. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah nyata tentang keluarga, harga diri, dan keadilan yang kadang harus diperjuangkan. Sebelum lanjut, tinggalkan jejak suka dan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Hari ini, saya akan menceritakan apa yang terjadi di rumah saya sendiri. Jakarta sedang di ujung musim kemarau. Angin kering bertiup dari utara. Di kawasan Cibubur, daun-daun di pekarangan mulai menguning satu persatu. Dari luar, rumah-rumah tampak tenang. Lampunya hangat, pagarnya rapi. Namun, ada rumah yang di dalamnya diam-diam menyimpan badai. Rumah saya salah satunya. Nama saya Anindya Maharani. Waktu itu usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai auditor internal di sebuah perusahaan alat kesehatan di Kebayoran Baru. Sepanjang tahun, hidup saya berkutat dengan angka, faktur, buku besar, dan laporan keuangan. Orang sering mengira saya dingin. Padahal, saya hanya terbiasa hidup dengan rapi. Uang harus jelas. Ucapan pun harus jelas. Sebab dalam pengalaman saya, hal-hal yang abu-abu jarang membawa kebaikan. Apalagi di dalam urusan keluarga besar. Suami saya bernama Baskara Wijaya. 3 tahun lebih tua dari saya. Dia bekerja sebagai pengawas teknis interior. Baskara bukan tipe pria yang pandai bicara. Dia pendiam, sedikit kaku. Tapi, dia menunjukkan kasih sayang lewat perbuatan. Kalau lampu rumah mati, dia yang baik mengganti. Kalau anak kami demam, dia yang begadang sampai pagi. Kalau saya pulang larut, nasi sudah tertanak di rice cooker. Saya tidak pernah harus menjadi manajer rumah tangga di rumah saya sendiri. Kami punya seorang putri berusia 5 tahun. Namanya Kisha Ayudia. Matanya bulat. Mulutnya tidak pernah berhenti bercerita. Dia paling dekat dengan nenek dari pihak saya, ibu kandung saya yang tinggal jauh di Yogyakarta. Ada satu hal yang harus kalian tahu sejak awal. Rumah yang kami tinggali di Cibubur ini bukan milik Baskara. Bukan pula hasil patungan kami berdua. Rumah ini dibeli dari hasil orang tua saya menjual tanah warisan di kampung. Mereka memberikannya kepada saya sebagai hibah sebelum saya menikah. Sertifikatnya atas nama saya. Surat hibahnya sah. Ditandatangani di hadapan notaris, Pak Tono, yang sampai sekarang masih menyimpan salinannya. Bagi orang tua saya, rumah ini adalah keringat seumur hidup. Bagi saya, ini adalah tempat agar anak perempuan mereka tidak perlu menumpang hidup pada siapapun. Tapi bagi keluarga suami saya, rumah ini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang mereka pikir, jika ditekan, cukup halus dan cukup lama. Suatu hari, pasti bisa berpindah tangan. Awalnya, semua tampak baik-baik saja. Ibu mertua saya, Bu Ratri, usianya 61 tahun. Dia perempuan yang gemar bicara soal sopan santun dan nama baik. Bapak mertua, Pak Gunawan, seorang pensiunan yang selalu ingin terlihat berwibawa. Lalu ada adik ipar saya, Wulan. Usianya 30 tahun. Dia punya usaha kecil-kecilan di bidang kecantikan dan selalu wangi parfum mahal. Sejak awal, saya merasakan ada jarak. Tapi saya kira itu hal biasa antara menantu dan mertua. Saya memilih bersabar. Saya pikir asal saya menghormati. Lama-lama, hati akan saling terbuka. Saya keliru. Retakan pertama datang lewat sebuah pesan. Suatu malam, ponsel Baskara bergetar di meja. Saya tidak sengaja melihat layarnya. Pesan dari ibunya, bicaralah baik-baik dengan istrimu. Suami istri itu, hartanya harus jadi satu. Jangan sampai orang luar mengira kamu tidak punya wibawa di rumah sendiri. Baskara membaca pesan itu, lalu meletakkan ponselnya tanpa berkata apa-apa. Saya juga tidak bertanya, tapi dalam gelap, saya mengerti satu hal. Di mata keluarga suami saya, harta yang harus jadi satu itu hanya punya satu arah. Dari saya kepada mereka. Saya simpan kekhawatiran itu sendiri. Saya pikir selama Baskara berdiri di sisi saya, badai apapun
bisa kami lewati. Saya tidak tahu. Badai itu akan datang lebih cepat dari yang saya kira. Dan kali pertama, ia benar-benar pecah. Adalah di hari yang seharusnya paling membahagiakan untuk anak kami. Ulang tahun Keisha yang kelima jatuh di hari Sabtu. Sudah seminggu sebelumnya, dia menghitung hari di kalender yang tergantung di samping meja belajarnya. Setiap pagi dia mengambil spidol merah, melingkari satu tangga lagi, lalu menoleh ke saya dengan mata berbinar. Bunda, tinggal 3 hari lagi Keisha tambah umur. Saya yang sedang menikat rambutnya hanya tersenyum. Kalau tambah umur, harus tambah pintar sedikit, ya. Dia memiringkan kepala, berpikir serius, lalu menjawab, Keisha pintarnya setengah saja boleh. Bunda, kalau pintar, banyak-banyak, capek. Saya tertawa. Anak kecil memang punya logika sendiri yang lucu. Hari Sabtu itu, kami menggelar acara kecil di rumah. Tidak mewah, hanya keluarga dekat. Orang tua saya datang lebih dulu dari Yogyakarta. Ibu saya membawa oleh-oleh khas kampung. Ada toples gudeg yang dibungkus rapi berlapis-lapis. Dan beberapa makanan kering kesukaan Keisha. Begitu tiba, ibu saya langsung memuji rumah kami. Bersih sekali rumah kalian. Kalian berdua pintar menjaga rumah. Saya mendengar kata kalian berdua dan tenggorokan saya terasa hangat. Bagi orang luar, rumah ini mungkin sekedar pencapaian materi. Tapi bagi orang tua saya, ini bukti bahwa anak perempuan mereka hidup dengan kepala tegak. Baskara mempersilakan ayah saya duduk di kursi dengan sandaran paling tinggi. Dia menuangkan teh hangat dan memperlakukan orang tua saya seperti tamu kehormatan. Keisha berlari ke pangkuan kakeknya, menyanyikan lagu ulang tahun lebih awal. Sesaat, hati saya terasa damai. Saya pikir hari ini akan berjalan sempurna. Lalu, bel pintu berbunyi lagi. Keluarga suami saya datang. Pak Gunawan berjalan di depan. Kemejanya dimasukkan rapi ke dalam celana. Langkahnya dibuat-buat berwibawa. Bu Ratri mengenakan blus beludru merah marun dan kalung mutiara. Di belakang mereka, Wulan datang membawa kado yang ukurannya lebih besar dari kue ulang tahun. Saya menyambut di pintu. Selamat datang, Ayah. Ibu? Bu Ratri menjawab, singkat saja. Lalu matanya menyapu ruang tamu. Pandangannya berhenti di keranjang oleh-oleh ibu saya yang tergeletak di samping rak. Dari celahnya, masih terlihat toples gudeg itu. Wulan melihat ke arah yang sama. Dia sedikit mengerutkan hidung, lalu berkata dengan nada yang sengaja cukup keras untuk didengar beberapa orang. Bau gudegnya khas banget, ya. Mending ditaruh di dapur saja. Mbak, nanti tamu lain risih. Saat itu, saya sedang membawa nampan teh dari arah dapur. Kalimat itu masuk ke telinga saya seperti sebuah tamparan kecil. Ibu saya, yang berdiri tidak jauh dari situ, mendengar semuanya. Wajah beliau tetap tenang. Tapi tangannya diam-diam menarik ujung kebaya. Saya tahu betul gerakan itu. Itu gerakan orang yang sedang menahan malu, tapi tidak mau membuat keributan. Saya hampir membuka mulut. Tapi yang lebih dulu bersuara adalah ibu mertua saya. Wulan benar, kata Bu Ratri sambil duduk di sofa tengah. Rumah sebagus ini, jangan dipenuhi bau-bau kampung. Nanti dikira kita tidak tahu cara hidup. Beliau mengatakannya sambil tersenyum. Seolah itu hanya gurauan biasa, tapi tidak ada yang lebih melukai dari hinaan yang dibungkus senyuman. Ibu saya menunduk. Ayah saya menggenggam cangkir tehnya lebih erat. Dan di tengah ruangan itu, Keisha kecil berhenti bernyanyi, menatap semua orang dengan bingung. Saya meletakkan nampan teh. Saya tarik napas pelan dan menjawab dengan suara yang saya jaga tetap datar. Gudeg itu dibuat ibu saya semalaman, khusus untuk Keisha. Di rumah ini, makanan yang dibuat dengan kasih sayang selalu punya tempat di meja utama. Bu, suasana langsung berubah. Bu Ratri mengangkat dagunya. Maharani, kamu ini menantu. Belajar sopan sedikit pada mertua. Suaranya naik. Beberapa kerabat yang baru datang ikut menoleh. Saat itulah Baskara berdiri. Dia tidak membentak, tapi suaranya menjadi berat. Dan setiap katanya terasa seperti dipakukan ke lantai. Ibu, ini hari ulang tahun anak saya, dan rumah ini adalah harta pribadi istri saya. Dibeli dari hasil orang tuanya menjual tanah. Diberikan sebagai hibah sebelum kami menikah. Saya tinggal di sini
karena kebaikan istri dan mertua saya. Saya tidak pernah malu karena itu. Saya hanya akan malu jika saya menerima kebaikan dari orang, lalu membiarkan orang tua kandung saya merendahkan mereka. Seisi ruangan terdiam. Tidak ada yang berani bersuara. Bu Ratri membuang muka. Wulan pura-pura sibuk dengan ponselnya. Saya melirik ibu saya. Beliau tidak menangis terseduh. Beliau hanya diam-diam menyeka sudut matanya dengan punggung tangan, seperti petani yang kehujanan. Lalu menunduk, karena tak tahu harus berteduh di mana. Keisha memeluk lengan neneknya dan berbisik. Eyang Uti duduk di sini sama Keisha, ya. Kalimat polos itu menusuk bagian terlembut di hati saya. Acara hari itu selesai lebih cepat dari rencana. Keluarga suami saya pamit dengan wajah masam. Tapi malam itu saya belum tahu bahwa peristiwa di ruang tamu tadi baru permulaan. Sebab di dalam tas Wulan ada sebuah ponsel yang sejak tadi merekam diam-diam. Dan rekaman itu beberapa hari kemudian akan diputar dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. 3 hari setelah ulang tahun Keisha, ponsel saya mulai bergetar tanpa henti. Pesan masuk dari beberapa kerabat. Ada yang bertanya hati-hati, ada yang mengirim emoji sedih. Saya membuka grup keluarga besar, dan jantung saya seperti berhenti sejenak. Ada sebuah video di sana. Video itu menampilkan saya sedang berdiri di ruang tamu dengan wajah keras, berkata bahwa makanan ibu saya berhak ada di meja utama. Tapi video itu sudah dipotong. Bagian Wulan menghina gudeg dihilangkan. Bagian Bu Ratri menyebut bau kampung dihilangkan. Yang tersisa hanya potongan saya yang terlihat galak melawan mertua di hari ulang tahun anak. Di bawahnya, Wulan menulis keterangan panjang. Katanya, dia sedih melihat kakaknya diperlakukan kasar oleh menantu yang sombong karena merasa rumahnya sendiri. Saya membaca komentar-komentarnya. Tangan saya terasa dingin. Kemarin, orang tua saya lah yang dihina. Hari ini, ceritanya dibalik. Sekarang keluarga suami saya yang tampak dizalimi. Manusia memang menakjubkan. Hanya dengan menghilangkan separuh kebenaran, mereka bisa membangun panggung untuk menghakimi orang lain. Beberapa kerabat ikut berkomentar. Zaman sekarang, menantu galak-galak. Mertua bicara sedikit, langsung dilawan. Ada yang menulis bahwa keluarga pihak perempuan terlalu berada, jadi sombong. Saya membaca sampai di situ, lalu tertawa kering. Yang merekam diam-diam, yang memotong video, yang memutarbalikkan kebenaran adalah mereka. Tapi tetap saja saya yang disalahkan. Mulut orang memang tidak butuh izin untuk membangun cerita, dan cerita bohong selalu berlari lebih cepat daripada kebenaran. Sore harinya, ibu saya menelpon. Suaranya berusaha terdengar biasa, tapi saya bisa mendengar nada yang ditahan. Dek, di kampung ada yang bertanya-tanya soal video itu. Kamu dan Baskara baik-baik saja, kan? Saya memejamkan mata. Ibu, jangan dengarkan omongan orang. Video itu sudah dipotong-potong. Ibu saya terdiam sebentar, lalu berbisik. Ibu tidak takut dibicarakan. Dek, ibu hanya takut kamu jadi susah hidup bersama mertuamu. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada hinaan manapun. Sebab di tengah dirinya difitnah. Yang ibu saya pikirkan tetap saja keselamatan anaknya. Malam itu, Baskara menelepon ibunya. Dia meminta video itu dihapus. Tapi yang dia dapat hanya bantahan. Bu Ratri bilang, Wulan hanya bercerita apa adanya. Kalau saya merasa tersinggung, berarti saya memang bersalah. Baskara menutup telepon dengan rahang mengeras. Untuk pertama kalinya, saya melihat suami saya benar-benar marah pada keluarganya sendiri. Saya kira itu puncaknya. Ternyata itu baru pintu pembuka. Sebab seminggu kemudian, Bu Ratri datang ke rumah kami tanpa pemberitahuan. Kali ini, beliau membawa sebuah map coklat. Beliau datang di sore hari, saat Baskara belum pulang kerja. Saya mempersilakannya duduk, menyuguhkan teh, dan menunggu. Bu Ratri tidak banyak basa-basi. Beliau meletakkan map itu di atas meja dan mendorongnya ke arah saya. Maharani, ibu kesini mau bicara serius soal masa depan keluarga. Saya membuka map itu. Di dalamnya ada selembar surat, sebuah surat kuasa yang isinya memberi wewenang kepada Baskara
untuk menjual atau menjaminkan rumah ini. Di bagian bawah, sudah ada kolom kosong untuk tanda tangan saya. Saya menatap surat itu cukup lama. Lalu saya menatap mertua saya. Bu, ini surat apa? Bu Ratri menjawab dengan tenang. Seolah sedang membicarakan hal yang paling wajar di dunia. Itu untuk jaga-jaga. Suami istri kan hartanya harus jadi satu. Masa rumah sebesar ini cuma atas nama kamu? Nanti orang mengira Baskara cuma numpang. Tanda tangani saja, biar semua jelas. Saya menutup map itu pelan. Bu, rumah ini hibah dari orang tua saya. Atas nama saya. Tidak ada yang perlu diperjelas lagi. Wajah Bu Ratri langsung berubah. Kamu ini menantu macam apa? Diberi kesempatan jadi keluarga. Malah perhitungan soal rumah. Saya tidak menjawab. Saya hanya mengembalikan map itu ke tangannya. Beliau pulang dengan wajah merah menahan amarah. Tapi di balik amarah itu, saya menangkap sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Sebuah kebutuhan yang mendesak. Seolah mereka sedang sangat membutuhkan uang. Dan saya belum tahu untuk apa. Sejak penolakan saya soal surat kuasa, tekanan datang dengan cara yang lebih halus. Tapi lebih melelahkan. Bu Ratri mulai sering datang ke rumah di siang hari saat saya bekerja. Beliau menata ulang dapur saya, memindahkan barang-barang, dan berkata pada pengasuh Kisha bahwa menantu yang baik seharusnya di rumah mengurus anak, bukan sibuk dengan angka di kantor. Suatu sore, saya pulang dan menemukan beliau sedang membongkar lemari arsip saya. Saya bertanya, beliau mencari apa? Dengan tenang, Bu Ratri menjawab, dia hanya ingin tahu di mana saya menyimpan sertifikat rumah. Saya menutup lemari itu pelan-pelan. Bu, dokumen pribadi biar saya yang simpan. Beliau mendengus. Sesama keluarga kok ada rahasia? Tekanan itu bahkan merembet sampai ke tempat kerja saya. Suatu hari, resepsionis kantor menelpon ke meja saya. Katanya ada seorang ibu yang mengaku mertua saya datang menanyakan gaji dan jabatan saya. Saya terdiam di kursi. Mereka bahkan ingin tahu berapa penghasilan saya. Bukan karena peduli, tapi karena sedang menghitung seberapa besar yang bisa mereka peras dari hidup saya. Malam itu, saya menceritakannya pada Baskara. Wajah suami saya mengeras. Dia berjanji akan bicara pada ibunya. Tapi saya tahu, bicara saja tidak akan cukup. Sebab orang yang sudah memutuskan bahwa rumah saya adalah jalan keluar mereka tidak akan berhenti hanya karena diminta baik-baik. Jawabannya datang 2 minggu kemudian, di sebuah malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam itu, hujan turun deras. Pak De Budi, kakak tertua, Pak Gunawan, menelpon Baskara. Beliau memintanya datang ke rumah orang tuanya. Katanya ada urusan keluarga yang penting. Baskara mengajak saya. Firasat saya tidak enak, tapi saya ikut. Di rumah mertua, semua sudah berkumpul. Pak Gunawan, Bu Ratri, Ulan, dan Pak De Budi. Wajah mereka tegang. Pak De Budi yang membuka pembicaraan. Beliau bilang, ada masalah yang harus diselesaikan bersama sebagai satu keluarga. Lalu, semua mata mengarah ke Wulan. Baskara meletakkan ponselnya di meja. Dia menatap adiknya. Wulan, jelaskan. Utang berapa? Wulan menggigit bibir. Tidak banyak. Mas, saya hampir tertawa. Sampai detik ini pun masih bilang tidak banyak. Orang yang berhutang memang jarang takut pada angka. Mereka hanya takut orang lain membacanya. Pak De Budi mengetukkan ujung tongkatnya ke lantai. Berapa? Wulan. Katakan yang jujur. Wulan merosot di kursinya. Matanya mulai berkaca. Beberapa bulan ini usaha sepi. Aku terlanjur beli-beli banyak produk dan alat. Sewa tempat juga menunggak. Awalnya aku pinjam ke teman. Karena masih kurang, terpaksa aku pinjam dari luar. Baskara bertanya lagi. Suaranya semakin keras. Berapa? Wulan? Wulan menunduk. Suaranya hampir seperti bisikan. 480 juta. Meski sudah menduga ada utang, jantung saya tetap berdebar. 480 juta bukan jumlah yang bisa dilunasi pekerja biasa dalam waktu singkat. Itu bukan kesulitan kecil, itu jurang. Baskara memejamkan mata sejenak. Rinciannya, Wulan menelan ludah. 200 juta dari teman untuk ekspansi. 180 juta dari seorang rentenir, namanya Pak Roni, untuk bayar stok
dan sewa. Sisanya utang alat yang belum lunas. Setiap angka yang disebut membuat ruangan semakin sunyi. Saya menoleh ke Bu Ratri. Beliau tidak berani menatap saya. Baskara tiba-tiba bertanya pada ibunya. Ibu sudah tahu soal ini. Bu Ratri gelagapan. Ibu juga baru tahu belum lama. Lalu Baskara menoleh ke ayahnya. Ayah, Pak Gunawan berdeham. Tahu, Wulan kan adikmu. Masa kamu tega melihat dia tenggelam? Baskara tertawa. Tapi tawa yang membuat pendengarnya merinding. Lalu kenapa tidak ada yang bilang padaku? Kenapa disembunyikan? Tidak ada yang menjawab. Dan pada saat itu, semua kepingan di kepala saya tersusun rapi. Surat kuasa itu, tekanan agar saya menandatangani. Pesan-pesan soal harta yang harus jadi satu. Video yang sengaja menjatuhkan nama saya. Kunjungan ke kantor untuk menghitung penghasilan saya. Semuanya bukan kebetulan. Bertahun-tahun memeriksa laporan keuangan, mengajari saya membaca pola. Setiap angka yang janggal selalu punya cerita di belakangnya. Dan malam itu, pola yang saya lihat sangat jelas. Ini bukan sekadar mertua yang tidak suka pada menantu. Ini adalah rencana yang disusun bertahap. Mereka butuh rumah saya untuk menambal lubang utang Wulan. Video itu adalah cara melemahkan posisi saya, supaya saat tekanan datang, saya terlalu takut dan terlalu lelah untuk melawan. Mereka mengira kalau seluruh keluarga sudah memandang saya sebagai menantu durhaka, saya akan menyerah demi mengembalikan nama baik. Mereka salah menilai satu hal. Orang yang terbiasa hidup dengan angka tidak takut pada tekanan. Yang dia takutkan hanyalah ketidakjelasan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, semuanya menjadi sangat jelas. Saya menarik napas. Lalu bicara untuk pertama kalinya malam itu. Jadi, surat kuasa kemarin, untuk ini. Ruangan hening. Bu Ratri akhirnya bersuara, dan kalimat yang keluar membuat tubuh saya dingin. Maharani, kamu punya rumah sebesar itu. Wulan, adik suamimu, masa kamu diam saja lihat keluarga susah? Jual saja rumah itu, atau jaminkan ke bank. Toh nanti bisa beli lagi. Saya menatap mertua saya lama sekali. Bu, rumah itu jerih payah orang tua saya. Mereka menjual tanah satu-satunya untuk itu. Bu Ratri memotong. Suaranya meninggi. Ya sudah, orang tuamu kan masih ada. Kalian masih muda, masih bisa cari lagi. Yang penting, sekarang Wulan selamat dulu. Ada rumah, kenapa harus hidup susah? Ada rumah, kenapa harus hidup susah? Akhirnya, kalimat paling jujur itu keluar juga di mata beliau. Rumah saya, keringat seumur hidup orang tua saya, hanyalah sebuah benda yang bisa dicairkan kapan saja demi anak kandungnya. Saya merasa dingin sampai ke ujung jari, tapi anehnya, kepala saya justru semakin jernih. Baskara berdiri. Aku akan membantu Wulan sesuai kemampuanku. Aku punya tabungan pribadi, bisa ku tarik sebagian. Motor besarku bisa kujual. Aku bahkan bersedia menemani Wulan menemui setiap penagih utang untuk menegosiasikan cicilan. Tapi aku tidak akan menjaminkan rumah istriku. Dan aku tidak akan memaksa Anindya menandatangani apapun. Bu Ratri langsung menyahut. Tabunganmu berapa? Jual motor dapat berapa? Utang di luar. Mana mau menunggu cicilan? Ada rumah kok, malah pilih hidup susah. Saya melihat wajah suami saya mengeras. Tapi dia tidak goyah. Lalu saya yang bicara dengan nada seorang akuntan yang sedang memeriksa sebuah laporan. Wulan, kalau kamu sungguh-sungguh ingin dibantu. Pertama, rincikan semua utangmu. Pinjam dari siapa? Bunganya berapa? Dokumennya apa? Jatuh temponya kapan? Kedua, daftar semua aset usahamu yang masih bisa dijual. Mesin, stok produk, peralatan, jual yang bisa dijual, tempat usaha yang tidak sanggup kamu bayar, kembalikan. Setelah itu, baru kita bisa lihat bagian mana yang sanggup kami bantu. Wulan menatap saya dengan mata tajam. Mbak sedang menghina aku, ya? Saya menggeleng. Tidak. Aku sedang memberitahumu satu-satunya cara agar kamu masih punya jalan untuk bangkit. Menambal lubang dengan menggali lubang baru di rumah orang lain
itu bukan menyelamatkan. Itu menenggelamkan kita semua bersama-sama. Wulan tidak menjawab. Tapi tatapannya berubah dari memohon menjadi membenci. Saya tahu, malam itu saya baru saja menutup satu pintu yang mereka kira sudah terbuka lebar. Dan orang yang merasa kehilangan jalan keluar biasanya akan mencari jalan yang jauh lebih buruk. Beberapa hari setelah malam itu, suasana di rumah kami berubah. Telepon dari nomor tidak dikenal mulai berdatangan. Awalnya saya pikir itu penawaran biasa, tapi suaranya selalu sama. Seorang pria bicara sopan tapi dingin. Dia menanyakan keberadaan Wulan dan menyebut soal utang yang harus segera dilunasi. Saya menutup telepon. Tapi keesokan harinya dia menelpon lagi. Kali ini dia menyebut nama saya. Bu Anindya, ya. Kami tahu ibu punya rumah bagus di Cibubur. Bulu kuduk saya berdiri. Mereka tahu nama saya. Mereka tahu rumah saya. Artinya ada yang memberitahu mereka. Dan di rumah ini, hanya satu pihak yang punya alasan melakukannya. Saya masih bisa menahan diri menghadapi telepon. Tapi sebelum kejadian yang lebih besar, ada satu hal lagi yang mereka coba. Wulan mulai mendekati Baskara secara diam-diam. Dia menelepon kakaknya saat saya tidak ada. Menangis. Mengeluh bahwa saya terlalu kaku, terlalu perhitungan. Tidak punya hati pada keluarga suami. Dia bilang, kalau Baskara benar-benar sayang pada adiknya, dia harusnya bisa membujuk istrinya. Suatu malam, saya mendengar Baskara berbicara di telepon dengan nada rendah. Setelah selesai, dia menghela napas panjang. Saya bertanya, ada apa? Dia jujur. Wulan bilang, kalau aku tidak bisa meyakinkanmu, berarti aku bukan kakak yang baik. Dan ibu menambahkan, suami yang tidak bisa mengatur istrinya itu bukan kepala keluarga. Saya menatap suami saya lama, lalu saya berkata pelan, mereka sedang mencoba memisahkan kita. Kalau kamu dan aku bertengkar soal ini, mereka menang. Tapi kalau kita tetap satu, mereka tidak punya celah. Baskara menggenggam tangan saya. Aku tahu, dan aku tidak akan goyah. Malam itu, saya bersyukur di tengah semua tekanan. Setidaknya, saya tidak sendirian. Sebab itulah yang paling mereka takutkan. Bukan rumah yang terkunci, melainkan suami istri yang tidak bisa diadu domba. Tapi keesokan harinya, mereka mengubah taktik. Kalau tidak bisa memisahkan kami, mereka memilih cara yang jauh lebih kejam. Mereka membawa masalah orang dewasa sampai ke depan kaki anak saya. Sore itu, saya pulang lebih awal. Dari kejauhan, saya melihat seorang pria asing berdiri di depan gerbang rumah kami. Dia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri. Tapi dia berdiri di sana cukup lama. Dan yang membuat darah saya naik, dia sedang berbicara dengan seseorang. Dengan Keisha, anak saya, yang sedang bermain di halaman bersama pengasuhnya. Berdiri di balik pagar. Menjawab pertanyaan pria itu dengan polos. Saya berlari secepat yang saya bisa. Tas saya terjatuh. Sepatu saya hampir terlepas. Tapi saya tidak peduli. Saya tarik Keisha ke belakang punggung saya dan memeluknya erat. Pria itu hanya tersenyum tipis, lalu pergi tanpa banyak bicara. Seolah dia memang hanya ingin saya melihatnya di sana. Tubuh saya gemetar hebat, bukan karena takut pada pria itu, tapi karena seseorang telah dengan sengaja membawa masalah orang dewasa sampai ke depan kaki anak saya yang baru berusia 5 tahun. Dan saya tahu persis siapa yang memberitahu mereka di mana rumah ini dan siapa penghuninya. Malam itu, saya menelpon Wulan. Baskara mencoba menahan, tapi saya menyalakan pengeras suara dan bicara langsung. Wulan, aku bicara sekali ini saja. Utangmu selesaikan antara orang dewasa. Tapi kalau sampai ada lagi orang yang mendekati anakku, aku tidak akan lagi menganggap ini masalah keluarga. Wulan terdiam, lalu menjawab dengan nada marah bercampur gugup. Mbak selalu bersikap seolah aku ini penjahat. Aku juga terpojok, tahu. Saya menjawab pelan. Terpojok? Tidak memberimu izin menyeret anak 5 tahun ke dalam ketakutan orang dewasa. Panggilan dimatikan. Malam itu, Keisha makan sangat sedikit. Dia terus bertanya, Bunda, Om yang di depan tadi mau masuk ke rumah kita. Tidak. Saya memeluknya erat.
Tidak ada yang bisa masuk kalau ayah dan bunda tidak izinkan. Mengatakannya pada anak memang mudah. Tapi di dalam hati saya, rasa takut sudah berubah menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Saya bisa mengabaikan sindiran. Saya bisa menahan tatapan merendahkan. Saya bisa menelan sakit hati saat orang tua saya dihina. Dan tetap mencoba bersabar. Tapi menyentuh anak saya, itu cerita yang lain. Kucing paling jinak sekalipun, kalau ada yang mengusik sarangnya, akan tahu cara mengeluarkan cakarnya. Malam itu, saya dan Baskara memutuskan untuk membawa Keisha ke Yogyakarta selama beberapa hari. Bukan untuk lari, tapi agar anak kami berada di tempat yang aman, jauh dari orang asing yang berkeliaran di depan rumah. Pagi harinya, kami mengantarnya. Begitu melihat cucunya, ibu saya langsung berlari menyambut. Ya ampun, kenapa cucuku pucat begini? Keisha memeluk neneknya erat, berbisik. Eyang, di rumah ada om-om nakal yang lihatin Keisha terus. Ibu saya tertegun. Beliau menggendong cucunya masuk sambil menahan air mata. Sudah, di sini sama Eyang. Tidak ada yang berani ganggu Keisha di sini. Di perjalanan pulang ke Jakarta, saya dan Baskara tidak banyak bicara. Tapi di dalam diam itu, kami sama-sama tahu kesabaran sudah habis. Begitu sampai rumah, saya membuka laci kerja saya. Saya keluarkan map berisi sertifikat rumah atas nama saya, surat hibah dari orang tua saya, dan salinan dokumen dari notaris Pak Tono. Lalu, saya mulai mencatat setiap telepon teror, tanggal, dan jamnya. Kejadian di gerbang rumah. Saya simpan semuanya. Bertahun-tahun bekerja sebagai auditor mengajarkan saya satu hal. Kebenaran tidak cukup hanya diketahui. Kebenaran harus dicatat, hitam di atas putih, sebab di hadapan orang yang memutarbalikan fakta, hanya bukti yang tidak bisa mereka potong-potong. Selama 3 hari berikutnya, rumah kami sepi, tapi ketenangan itu hanya kulit luar. Telepon dari rentenir itu tidak berhenti. Bahkan, kini mereka mulai mengirim pesan. Isinya semakin berani. Mereka menyebut nominal utang, menyebut nama Wulan, dan menambahkan satu kalimat yang membuat saya muak. Keluarga harus saling membantu. Bu, jangan sampai urusan ini sampai mengganggu sekolah anak ibu nanti. Saya menyimpan semua pesan itu. Setiap kata, setiap nomor, saya tidak membalas satupun. Sebab saya tahu, membalas hanya akan memberi mereka panggung. Yang mereka inginkan adalah saya panik. Lalu mengambil jalan pintas dengan menjaminkan rumah. Tapi semakin mereka menekan, semakin tenang saya jadinya. Ketakutan saya sudah lewat. Yang tersisa hanya keputusan. Di tengah itu semua, Bu Ratri menelpon saya sekali lagi. Kali ini nadanya berubah. Tidak lagi memerintah, tapi membujuk. Maharani, Ibu mohon bantu Wulan kali ini saja. Nanti kalau utangnya lunas, rumahmu bisa kami balik lagi namanya. Ibu janji. Saya mendengarkan sampai selesai. Lalu saya menjawab dengan satu pertanyaan. Bu, kalau ibu yakin, utang itu pasti lunas. Dan rumah pasti kembali. Kenapa tidak ibu sendiri yang menjaminkan rumah ibu lebih dulu? Telepon di seberang hening cukup lama. Lalu sambungan diputus. Saya mengerti. Mereka tahu betul risikonya. Justru karena itu, mereka ingin risiko itu jatuh pada saya, bukan pada diri mereka sendiri. Puncaknya terjadi di hari Minggu. Pagi-pagi, bel rumah berbunyi bertubi-tubi. Saya membuka pintu dan kaget bukan main. Di depan rumah, Wulan berdiri bersama 2 orang pria bertubuh besar, para penagih utang itu. Wulan rupanya membawa mereka langsung ke rumah saya. Wajahnya pucat, tapi matanya keras. Mbak, tolong aku. Sekali ini saja. Mereka tidak mau menunggu lagi. Salah satu pria itu maju selangkah. Bu, kami cuma mau penyelesaian. Rumah ini kan bisa jadi jaminan. Tubuh saya sempat membeku. Tapi kemudian dari belakang, Baskara muncul. Dia berdiri di samping saya, lalu bicara dengan suara dingin. Saya minta kalian semua mundur dari pekarangan ini. Ini rumah pribadi. Kalau dalam 1 menit kalian tidak pergi, saya panggil polisi. Wulan menjerit.
Mas, Kok malah ngancam aku? aku ini adikmu. Baskara menatapnya. Justru karena kamu adikku, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupmu dengan menyeret rumah orang tua istriku. Utang itu nyata dan akan kita selesaikan, tapi tidak dengan cara seperti ini. Para pria itu saling pandang, lalu mundur. Mungkin karena Baskara menyebut polisi, Wulan menangis di pagar. Tapi akhirnya ikut pergi. Begitu mereka hilang dari pandangan, saya mengeluarkan ponsel. Tanpa ragu, saya merekam sisa kejadian dan menyimpan semua bukti yang sudah saya kumpulkan selama berminggu-minggu. Lalu, saya menatap Baskara. Sudah cukup. Hari ini kita selesaikan dengan cara yang benar. Bukan dengan menjaminkan rumah, tapi dengan membawa semua ini ke tempat yang seharusnya. Suami saya mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya melihat ketegasan di matanya, bukan kebimbangan. Hari itu juga, kami pergi ke kantor polisi terdekat, ke Polsek. Bukan untuk menjebloskan siapapun ke penjara, tapi untuk membuat satu hal menjadi resmi dan tercatat bahwa rumah ini milik saya. Dan tidak seorang pun berhak memaksanya berpindah tangan. Bahwa teror utang yang melibatkan anak kecil adalah sesuatu yang tidak akan kami diamkan lagi. Di Polsek, kami diterima oleh seorang petugas yang ramah tapi cekatan. Saya menjelaskan semuanya dengan runtut. Persis seperti saya menyusun laporan audit. Saya keluarkan sertifikat rumah atas nama saya. Saya tunjukkan surat hibah dari orang tua saya, lengkap dengan salinan dari notaris Pak Tono. Saya serahkan rekaman telepon teror, pesan-pesan dari rentenir, catatan tanggal dan jam setiap gangguan, dan rekaman saat para penagih utang datang ke rumah bersama Wulan. Semuanya tersusun rapi, hitam di atas putih. Petugas itu mengangguk pelan saat membaca berkas demi berkas. Bu, dokumen ibu sangat lengkap. Ini akan sangat membantu. Lalu beliau menyarankan agar diadakan pertemuan mediasi dengan semua pihak hadir dan dibuatkan berita acara resmi. Saya setuju, sebab yang saya inginkan bukan kemenangan. Yang saya inginkan adalah satu garis batas yang jelas, yang tidak bisa lagi dilanggar siapapun. 2 hari kemudian, pertemuan itu digelar. Pak Gunawan datang, Bu Ratri datang, Wulan datang. Ditemani Pak De Budi, Baskara duduk di samping saya. Suasananya tegang. Tidak ada lagi blus bludru atau kalung mutiara. Tidak ada lagi suara lantang soal sopan santun. Yang ada hanya wajah-wajah yang tahu bahwa kali ini kebenaran tidak bisa lagi dipotong-potong di grup keluarga. Petugas membuka pertemuan dengan tenang. Beliau menjelaskan, berdasarkan dokumen yang ada, rumah di Cibubur adalah milik sah saya, hasil hibah orang tua dengan sertifikat dan surat yang lengkap. Tidak seorang pun, termasuk suami, berhak memaksa saya menjual atau menjaminkannya. Bu Ratri membuka mulut hendak membantah, tapi petugas itu mengangkat tangannya pelan. Bu, ini bukan soal pendapat, ini soal dokumen. Dan dokumennya sudah sangat jelas. Lalu saya yang bicara, tenang, tanpa membentak. Saya tidak datang ke sini untuk menghukum siapapun. Wulan, adik suami saya, utangnya nyata dan saya tidak menutup pintu untuk membantu. Sesuai kemampuan kami yang sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang harus berhenti hari ini. Saya menatap satu persatu. Pertama, tidak ada lagi yang boleh memaksa saya menjaminkan atau menjual rumah ini. Kedua, tidak ada lagi yang boleh menggunakan dokumen atau surat kuasa yang tidak saya setujui untuk menekan saya. Ketiga, tidak ada lagi orang asing, penagih utang, atau siapapun yang boleh mendekati anak saya atau berkeliaran di sekitar rumah kami untuk menciptakan rasa takut. Kalau hal ini terjadi lagi, saya tidak akan lagi menyelesaikannya secara kekeluargaan. Saya berhenti sejenak, lalu menambahkan satu hal terakhir. Dan soal video yang dipotong-potong itu, saya punya rekaman aslinya, lengkap. Dari awal sampai akhir, saya tidak akan menyebarkannya, karena saya tidak ingin merendahkan siapapun seperti yang dilakukan kepada saya. Tapi, saya menyimpannya sebagai pengingat bahwa kebenaran
tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk dilihat utuh. Ruangan hening total. Wulan menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, saya melihat di wajahnya bukan kebencian, tapi rasa takut yang sesungguhnya. Pak Gunawan duduk diam seperti menelan batu. Dan Bu Ratri, perempuan yang dulu begitu lantang bicara soal nama baik keluarga, kini menundukkan kepala. Semua poin itu dicatat dalam berita acara. Saat tiba waktunya menandatangani, saya memperhatikan tangan Bu Ratri. Tangan yang dulu mengangkat dagu dengan penuh kuasa, kini gemetar memegang pena. Beliau menandatangani surat itu tanpa berani menatap siapapun. Wulan menandatangani sambil menyeka air mata. Bukan air mata yang dibuat-buat seperti di video, tapi air mata orang yang baru menyadari sejauh apa dia telah berjalan ke arah yang salah. Keluar dari polsek, matahari siang terasa terik. Ayah saya, yang ternyata diam-diam menunggu di warung seberang jalan, langsung berdiri begitu melihat kami keluar. Bagaimana? Dek, saya menatapnya. Lalu menjawab pelan. Sudah dibuatkan berita acaranya. Yah, sekarang semuanya jelas. Beliau mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Tapi matanya, yang selama berminggu-minggu menyimpan cemas, kini terlihat jauh lebih tenang. Di samping saya, bahu Baskara seolah baru saja melepaskan beban yang sangat berat. Malam itu, Wulan menghapus video di grup keluarga. Dia mengunggah permintaan maaf yang singkat. Dia mengakui telah mengunggah rekaman yang tidak lengkap dan menimbulkan kesalahpahaman. Dia meminta maaf pada saya, pada Baskara, dan pada orang tua saya. Pelan-pelan, kerabat yang dulu ikut menghakimi saya mulai berubah. Beberapa mengirim pesan pribadi, meminta maaf karena terlalu cepat percaya pada video yang dipotong. BURT di kompleks, yang dulu hati-hati mengabari saya soal gosip, kini menelpon dengan nada lega, Mbak Anindya. Syukurlah, semuanya sudah jelas. Saya dari awal merasa ada yang tidak beres. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tidak butuh pembelaan dari banyak orang. Tapi saya belajar satu hal. Kebenaran yang dicatat dengan rapi pada akhirnya lebih kuat daripada kebohongan yang disebarkan dengan cepat. Orang bisa terburu-buru menghakimi, tapi mereka juga bisa terburu-buru menyesal ketika kebenaran akhirnya terlihat utuh. Permintaan maaf Wulan tidak panjang, tidak indah, dan mungkin tidak sepenuhnya tulus. Tapi setidaknya itu adalah hal benar pertama yang dia lakukan setelah serangkaian kesalahan. Saya membaca permintaan maaf itu di depan layar ponsel. Anehnya, saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lelah. Karena untuk membuat orang lain mengakui satu kebenaran sederhana, saya harus melewati begitu banyak pintu. 2 hari setelah pertemuan di Polsek, Pak Debudi menelpon Baskara. Beliau ingin mengadakan satu rapat keluarga terakhir di rumah kami. Beliau berkata singkat, tidak perlu ramai, hanya yang bersangkutan. Masalah ini harus ditutup dengan baik, jangan dibiarkan membara. Lalu suatu hari, meledak lagi. Saya dan Baskara setuju, sebab saya pun tidak ingin hidup selamanya dengan luka yang dibiarkan terbuka. Mereka datang sore harinya. Kali ini tidak ada lagi gertakan, tidak ada lagi suara tinggi. Bu Ratri masuk dengan langkah pelan. Pak Gunawan menyalami Baskara dengan canggung. Wulan berdiri paling belakang, menunduk. Saya menyuguhkan teh. Sama seperti dulu, tapi kali ini tidak ada yang berani menyebut soal bau kampung atau meja utama. Pak Debudi yang memimpin pembicaraan. Beliau bilang soal utang Wulan, keluarga akan menanggungnya bersama. Tapi dengan cara yang sehat, Baskara akan membantu sesuai janjinya. Dia akan menarik sebagian tabungan, menjual motor besarnya, dan menemani Wulan menegosiasikan cicilan dengan para pemberi pinjaman. Wulan sendiri harus menjual sisa stok dan peralatan usahanya, mengembalikan tempat sewa yang tidak sanggup dia bayar, dan mulai bekerja kembali untuk mencicil sisanya. Saya menambahkan satu syarat. Saya bersedia ikut membantu sebagian dari tabungan pribadi saya, bukan dari rumah. Tapi setiap rupiah harus tercatat. Siapa membayar apa, kapan, dan berapa. Bukan karena saya tidak percaya, tapi karena uang yang jelas
justru menjaga keluarga tetap utuh. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang membantah. Bu Ratri mengangguk pelan. Wulan berkata lirih. Terima kasih, Mbak. Suaranya bergetar. Saya tahu. Jalan Wulan masih panjang. Utang sebesar itu tidak lunas dalam semalam. Tapi setidaknya sekarang dia berjalan di jalan yang benar. Memperbaiki kesalahan dengan kerja keras, bukan dengan mengorbankan rumah orang lain. Saat mereka pulang, Bu Ratri berhenti sejenak di depan pintu. Beliau menatap saya, dan untuk pertama kalinya, suaranya terdengar tulus. Maharani, Ibu? Ibu minta maaf, hanya itu. Tidak ada penjelasan panjang. Tapi saya tahu, bagi perempuan sekeras beliau, mengucapkan 3 kata itu mungkin lebih berat daripada apapun. Saya mengangguk. Sudah. Bu, yang penting Kesha bisa pulang ke rumahnya dengan tenang. Mata beliau berkaca sedikit. Lalu beliau pergi. Akhir pekan itu, kami menjemput Kesha di Yogyakarta. Begitu melihat saya, dia berlari memeluk kaki saya. Bunda, om-om nakal sudah tidak ada, kan? Saya menggendongnya, mencium pipinya. Sudah tidak ada. Sekarang, Kesha bisa main di halaman sepuasnya. Dia tertawa lepas. Tawa yang sudah lama tidak saya dengar. Ibu saya berdiri di teras, memandangi kami dengan mata berkaca. Beliau tidak banyak bicara. Tapi saya tahu, beban di hatinya akhirnya bisa turun juga. Beberapa minggu kemudian, kehidupan perlahan kembali. Tidak persis seperti semula. Ada retakan yang tidak bisa sepenuhnya menutup. Setiap kali keluarga besar berkumpul, masih ada kecanggungan tipis di udara. Tapi tidak ada lagi yang bicara soal siapa yang berhak duduk di kursi utama dan siapa yang harus minggir. Kesha kembali bermain di antara 2 neneknya. Sesekali dia berlari memamerkan gambarnya pada nenek dari pihak ayah dan Bu Ratri yang dulu begitu dingin. Kini menerima pelukan cucunya dengan canggung tapi tulus. Anak-anak memang aneh. Mereka memaafkan jauh lebih cepat daripada orang dewasa. Tapi justru karena itu, orang dewasa tidak boleh menanamkan hal-hal buruk di dalam hati mereka. Suatu sore, saya berdiri di beranda rumah. Saya melihat Baskara sedang membantu ayah saya menuangkan air ke gelas-gelas. Dia menoleh ke arah saya, tatapannya lelah. Tapi damai. Saya mengerti. Setelah badai ini, keluarga kami tidak akan kembali seperti sebelumnya. Akan selalu ada bekas. Tapi setidaknya kebenaran sudah dikembalikan ke tempatnya. Orang tua saya tidak perlu lagi menunduk. Rumah saya tetap terjaga. Dan orang yang bersalah membayar bukan dengan uang, melainkan dengan rasa malu mereka sendiri. Sahabat, cerita ini mengajarkan saya satu hal yang tidak pernah saya temukan di buku besar manapun. Bahwa kaya atau miskin tidak pernah menentukan siapa yang berhak duduk dengan kepala tegak. Orang yang tahu berterima kasih, meski tinggal di rumah kecil, tetap terhormat. Orang yang tidak tahu balas budi, meski berdiri di tengah rumah megah, tidak akan pernah terlihat lebih mulia. Pelajaran yang bisa kita ambil ada 2. Pertama, jangan demi menjaga kerukunan, kita rela membiarkan orang yang kita sayangi direndahkan. Diam yang terus-menerus bukanlah kedamaian. Ia hanya menunda badai. Kedua, jangan pernah menggunakan kata keluarga untuk memaksa siapapun mengorbankan harta dan kehormatannya. Sebab keluarga yang sehat tidak dibangun di atas pengorbanan satu pihak yang dipaksa, melainkan di atas rasa hormat yang tumbuh dari 2 arah. Di luar sana, ada banyak perempuan yang berada di posisi saya dulu. Mereka punya hak yang sah, punya rumah dan tabungan hasil keringat sendiri atau keluarganya. Tapi mereka dibuat merasa bersalah hanya karena ingin menjaga apa yang memang milik mereka. Jika kalian salah satunya, ingatlah, menjaga batas bukanlah kejahatan. Menjaga batas adalah cara kita melindungi orang-orang yang kita cintai. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Baskara di awal cerita, berdiri di antara 2 sisi, dicintai sekaligus ditekan. Pada akhirnya, keberanian terbesar seorang suami bukanlah membentak paling keras, melainkan berani berdiri di tempat yang benar, meski yang berdiri di seberang
adalah keluarganya sendiri. Dan ada pula para ibu mertua yang karena rasa takut akan masa depan anak kandungnya, lupa bahwa menantu pun adalah anak yang menitipkan seluruh hidupnya pada keluarga baru. Kasih sayang yang hanya mengalir ke satu arah, pada akhirnya akan mengeringkan keduanya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih diam dan membiarkan diri ditenggelamkan. Atau kita bisa memilih berdiri dengan tenang, dengan bukti, dengan kepala tegak. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang saya lakukan sudah benar? Apa kalian pernah berada di posisi yang serupa? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, tinggalkan, suka, dan bagikan pada mereka yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hari pertama menjadi menantu. Ibu mertua menyerahkan sebuah buku aturan bersampul kulit hitam. Isinya satu kalimat yang paling ia banggakan. Menantu adalah yang paling rendah. Tidak boleh menyentuh meja makan sebelum orang tua selesai. Saya tersenyum. Saya setuju. Saya bahkan berterima kasih. Keesokan paginya, saya tidak memasak sebutir nasi pun. Dan hanya dengan satu kalimat yang sopan, saya membuat seluruh keluarga Suryo Atmojo membeku di ruang makan mereka sendiri. Mereka tidak tahu satu hal. Aturan yang mereka tulis untuk menjerat leher saya akan saya pakai untuk meruntuhkan tirani mereka sendiri. Satu sarapan demi satu sarapan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah-kisah rumah tangga yang menyentuh. Jika cerita ini menemani hari Anda, jangan lupa berlangganan. Karena hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana seorang menantu membalas sebuah aturan feodal dengan cara yang paling elegan, paling sopan, dan paling tidak pernah disangka, tanpa satupun kata kasar, tanpa satupun piring yang pecah. Kisah hari ini tentang sebuah buku aturan kuno, seorang ibu mertua yang merasa berkuasa, dan seorang menantu yang memilih patuh sampai ke titik terakhir. Sampai kepatuhan itu sendiri berubah menjadi senjata. Coba tebak di kolom komentar, di posisi Kirana. Kalian akan melakukan apa? Mari kita mulai. Nama saya Kirana, 32 tahun. Saya bekerja sebagai manajer akuntansi di sebuah perusahaan di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun, saya hidup dari angka. Angka tidak pernah berbohong. Kalau ada satu digit yang salah di neraca, seluruh laporan ikut runtuh. Saya terbiasa mencari digit yang salah itu, lalu memperbaikinya tanpa banyak bicara. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tetapi malam itu saya memilih menunduk. Bukan karena takut, melainkan karena saya sudah tahu. Kesabaran adalah neraca yang paling mahal, dan saya berniat menagihnya sampai lunas. Malam itu, saya resmi menjadi istri Bayu. Pernikahan kami megah. Para tamu memuji Bayu karena pandai memilih istri. Cantik, katanya. Sekaligus cerdas. Tetapi jauh di dalam hati, saya sudah tahu. Menjadi menantu di keluarga Jakarta lama yang kental dengan adat dan gengsi tidak akan pernah menjadi jalan yang bertabur bunga. Rumah keluarga Suryo Atmojo berdiri di kawasan Menteng. Rumah kuno bertingkat dengan kursi jati tua dan altar leluhur yang selalu wangi dupa. Rumah yang indah, tetapi indah dan hangat adalah dua hal yang berbeda. Kamar pengantin kami ditata rapi, spray merah menyala, sepasang bantal bersulam. Bayu menggenggam tangan saya. Matanya lelah setelah seharian menyambut tamu, tetapi masih hangat. Ia berbisik bahwa mulai sekarang, inilah rumah kami berdua. Ia akan selalu melindungi saya, katanya. Namun sebelum kehangatan, tangannya sempat menjalar. Terdengar ketukan pintu. Kering 3 kali. Pintu terbuka. Ibu Hartini masuk. Ibu mertua saya. Beliau masih mengenakan kebaya bludru hitam sejak acara tadi. Riasannya tebal, matanya tajam, dan ia tidak repot menyembunyikan raut wajah yang menekan. Di tangannya bukan kado pernikahan, bukan amplop, melainkan sebuah buku bersampul kulit hitam yang sudah usang. Beliau duduk di kursi jati di samping meja rias.
lalu memberi isyarat agar kami ikut duduk. Suaranya berat dan mantap. Kalian berdua sudah resmi menjadi suami istri, kata beliau. Keluarga Suryo Atmojo dari dulu menjunjung tinggi tata krama. Kirana, kamu datang ke sini sebagai menantu. Kamu harus paham aturannya. Beliau meletakkan buku itu di meja. Buku ini berisi semua hal yang harus dipegang teguh oleh setiap menantu di rumah ini. Saya melirik Bayu. Ia sedikit menunduk, tangannya mengepal di atas lutut. Tetapi mulutnya terkunci. Suami yang tadi berjanji akan selalu melindungi saya, kini memilih diam saat ibunya menyerahkan sebuah rantai untuk leher istrinya. Saya tersenyum tipis, menjaga sikap sesopan mungkin. Baik, Bu, jawab saya. Kirana masih baru, masih banyak yang belum tahu. Mohon bimbingan Ibu. Ibu Hartini membuka halaman-halaman kertas yang sudah menguning. Beliau membaca dengan nada datar namun penuh wibawa. Aturan bangun tidur, aturan membersihkan altar, aturan berpamitan setiap keluar rumah. Saya mendengarkan dalam hati dan berpikir, semua ini wajar dalam keluarga lama. Namun ketika beliau sampai pada halaman terakhir, suasana di kamar itu mendadak membeku. Ibu Hartini menatap lurus ke mata saya. Beliau menekankan setiap kata. Ini aturan paling sakral di keluarga ini. Kamu menantu baru, posisimu paling rendah di bawah semua orang di rumah ini. Karena itu, kamu tidak boleh duduk satu meja saat orang yang lebih tua sedang makan. Kamu harus menunggu ibu dan suamimu selesai membersihkan meja sampai bersih. Baru setelah itu, kamu boleh memakan apa yang tersisa. Menantu makan sisa. Itu sudah dari sananya. Beliau menutup mulutnya sejenak, lalu melanjutkan. Ini cara melatih kesabaran dan rasa hormat orang muda kepada yang tua. Bayu terkejut. Bu, zaman sekarang sudah beda. Kirana kerja seharian. Pulang harus menunggu sampai meja bersih. Itu kasihan. Bu, Ibu Hartini melotot pada putranya. Kamu diam. Ini aturan keluarga. Dulu waktu ibu jadi menantu di rumah nenekmu, ibu juga menahan lapar sampai tengah malam. Dengan begitu, ibu paham posisi ibu. Beliau menoleh kembali kepada saya. Kirana, bagaimana menurutmu? Saya menatap buku itu, lalu menatap wajah ibu mertua yang penuh kemenangan. Di dalam kepala, saya sudah membaca situasi ini seperti membaca neraca. Ini ujian. Kalau saya menangis, saya kalah. Kalau saya melawan, saya menjadi menantu pembangkang. Dan beliau punya alasan untuk menekan saya seumur hidup. Tetapi, kalau saya setuju, sepenuhnya. Tanpa celah. Maka aturan ini menjadi milik saya. Senjata yang ditulis oleh tangannya sendiri. Saya menarik napas dalam-dalam. Wajah saya tenang luar biasa. Saya menunduk sedikit. Baik, Bu. Nasihat ibu sangat bijaksana. Kirana mengerti. Ibu ingin yang terbaik. Ibu ingin melatih kesabaran seorang wanita. Kirana akan mematuhi aturan keluarga ini sepenuhnya. Mulai besok, Kirana laksanakan persis seperti petunjuk ibu. Ibu Hartini tampak sedikit terkejut. Beliau tidak menyangka saya menyerah secepat itu. Beliau berdeham, menutup buku. Lalu berdiri. Bagus kalau kamu mengerti. Sudah. Kalian istirahat. Besok pagi jam 6 kita sarapan. Ingat itu. Pintu tertutup. Bayu segera memegang bahu saya. Suaranya penuh sesal. Kirana. Maafkan, Mas. Mas tidak menyangka ibu akan begini. Biar Mas bicara lagi. Saya menepuk pelan tangannya. Mas, tidak perlu khawatir. Aku punya caraku sendiri. Aku akuntan. Mas, aku tahu cara menyeimbangkan neraca, termasuk neraca antara hak dan kewajiban. Biarkan ibu melakukan apa yang beliau mau. Nanti Mas akan lihat betapa menariknya aturan ini. Malam itu saya berbaring di pelukan Bayu. Tetapi pikiran saya sudah menyusun rencana. Sebuah rencana di mana saya akan memakai rantai yang baru saja ibu kalungkan di leher saya untuk menjeratnya dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan. Tetapi malam itu, ia belum tahu apa yang sudah disiapkan menantunya. Jam waker berbunyi tepat pukul 5:30 pagi. Saya bangun.
Hawa dingin pagi Jakarta menyelinap dari celah jendela. Seperti biasa, saya menyiapkan pakaian kantor yang rapi, merias wajah dengan ringan. Tetapi alih-alih turun ke dapur seperti menantu baru yang patuh, saya justru duduk santai di depan meja rias, membentuk alis, menyemprotkan sedikit parfum. Tepat pukul 6, saya turun ke ruang keluarga. Ibu Hartini sudah duduk di meja makan. Wajahnya tidak sabar. Bayu juga bangun, sibuk menyeduh teh. Melihat saya turun, ia buru-buru memanggil, "Kirana, ayo siapkan sarapan." Ibu sudah menunggu. Ibu Hartini berdeham, melirik jam dinding, lalu menatap saya tajam. "Menantu baru, jam segini baru turun. Cepat ke dapur, buat nasi goreng atau apa saja yang cepat. Sebelum kita semua berangkat." Saya berdiri di anak tangga terakhir, tersenyum sangat manis. Tetapi kaki saya sama sekali tidak melangkah ke arah dapur. Saya menyilangkan tangan di depan dada. Suara saya lembut, namun jelas. "Permisi." "Bu." Kirana ingat betul nasihat ibu semalam. Ibu bilang posisi Kirana paling rendah. Tidak boleh menyentuh meja makan atau makanan sebelum orang yang lebih tua selesai. Kirana sudah pikirkan baik-baik. Kalau Kirana masuk dapur, menyiapkan piring, lalu tidak sengaja menyentuh makanan ibu dan Mas Bayu sebelum kalian makan, Kirana berdosa karena tidak sopan. Kirana tidak berani melanggar nasihat ibu. Ibu Hartini tertegun. Sumpit di tangannya sedikit bergetar. Beliau menyipitkan mata. "Jadi kamu mau membiarkan ibu dan suamimu kelaparan?" Saya langsung menjawab. Suara tetap manis. "Tentu tidak, Bu." Kirana hanya menjalankan kewajiban. Karena Kirana tidak boleh menyentuh makanan orang yang lebih tua, maka Kirana tidak bisa memasak untuk ibu. Memasak itu harus mencicipi. "Bu, takut keasinan atau kurang bumbu?" Kalau Kirana mencicipi, berarti Kirana sudah makan sebelum ibu. Itu melanggar aturan. Kirana, menantu baru, harus menjaga nama baik keluarga. Kirana tidak mau kerabat lain bilang Kirana tidak tahu sopan santun. Saya melirik jam tangan, lalu mengambil tas. Sudah hampir jam masuk kantor. "Ibu dan Mas, silakan sarapan. Piring kotornya diletakkan saja." "Bu, sore nanti Kirana bereskan." Lalu Kirana makan bagian Kirana setelah meja bersih. Kirana pamit kerja dulu. "Bu." Saya melangkah pergi di tengah keterkejutan mereka. Saya mendengar nafas Ibu Hartini tertahan di belakang. Suara Bayu memanggil nama saya, tetapi saya tidak menoleh. Keluar dari gerbang, saya merasakan kelegaan yang aneh. Saya tidak bermaksud kurang ajar, tetapi saya paham satu hal. Kalau saya tidak menetapkan batas sejak hari pertama, saya akan terseret dalam lingkaran kepatuhan yang tak masuk akal seumur hidup. Di kantor, saya memesan sarapan, croissant hangat, dan kopi susu. Saya duduk di ruangan ber-AC yang sejuk, menikmati setiap suapan. Jauh berbeda dari bayangan berdiri di sudut dapur, memakan nasi dingin sisa, seperti yang diinginkan Ibu Hartini. Ini baru permulaan. Seorang wanita seperti Ibu Hartini, yang seumur hidup terbiasa dilayani, tidak akan mudah menyerah. Tetapi beliau lupa satu hal, aturan itu dibuat olehnya, dan saya hanya pelaksana yang paling patuh. Dalam akuntansi, satu angka yang salah bisa merusak seluruh neraca. Dan dalam keluarga ini, saya tidak akan membiarkan diri saya meleset 1 milimeter pun dari aturan beliau yang aneh itu. Hari kedua, rumah di Menteng diselimuti keheningan yang mencekam. Biasanya jam segini sudah terdengar talenan beradu pisau, gemericik air, aroma bawang tumis. Tetapi pagi itu, dapur keluarga Suryo Atmojo senyap. Saya bangun tepat waktu, masih dengan santai merawat wajah di depan cermin, tanpa segurat pun kekhawatiran. Saat turun, saya melihat Ibu Hartini duduk di sofa, memegang koran. Tetapi matanya terus melirik ke arah dapur yang kosong. Bayu duduk di sebelahnya, gelisah, melihat saya. Ibu Hartini tidak bisa menahan sindirannya. "Nona Kirana, hari ini juga berniat membiarkan seisi rumah puasa. Kemarin ibu maklum, mungkin kamu masih lelah. Tetapi hari ini masih main drama posisi rendah. Tidak berani sentuh piring." Saya berjalan mendekat dengan tenang, menunduk, memberi salam. "Permisi." "Bu."
Seperti yang Kirana sampaikan kemarin, Kirana tidak sedang bersandiwara. Kirana sedang menjalankan bakti sebagai menantu. Semalam, Kirana baca lagi buku aturan keluarga. Di sana tertulis, menantu harus menjaga kesucian hidangan untuk yang lebih tua. Tangan Kirana yang baru bangun tidur, belum mandi, tidak pantas menyiapkan makanan suci untuk ibu. Kalau Kirana menyentuh panci dan wajan, makanan ibu jadi tidak suci lagi. Posisi Kirana rendah. Kirana mohon menunggu ibu dan Mas selesai makan. Baru Kirana berani mengurus diri sendiri. Ibu Hartini membanting koran ke meja. Beliau berdiri. Kamu jangan cari-cari alasan. Jadi kamu mau ibu yang sudah tua ini turun ke dapur untukmu? Saya menjawab lembut, setenang membacakan laporan keuangan. Tentu tidak, Bu. Kirana tidak berani menyuruh ibu. Ibu dan Mas silakan masak berdua. Atau Mas Bayu bisa beli sarapan di luar. Kirana akan makan nanti. Mengurus diri sendiri. Tidak merepotkan siapapun. Bayu berdiri, memegang tangan saya, memohon. Kirana, jangan begini lagi. Ibu sudah tua. Kamu mengalah sedikit. Tidak bisa. Cuma masak sarapan. Apa susahnya? Saya menatap lurus ke matanya. Suara saya tegas. Mas bilang, aku harus mengalah. Padahal aku sedang menuruti perintah ibu. Ibu sendiri yang membuat aturan makan belakangan. Kalau aku memasak sekarang, aku harus mencicipi bumbu. Artinya, aku sudah makan sebelum ibu. Apa Mas mau aku jadi menantu yang berani mencicipi makanan sebelum mertua menyentuh sumpit? Mas harus mengerti. Aku sedang berusaha menjadi menantu yang sesuai aturan keluarga ini. Ibu Hartini begitu marah hingga kata-katanya tertahan. Wajahnya memerah. Beliau belum pernah bertemu lawan yang menggunakan senjatanya sendiri untuk menyerang balik. Begitu halus, namun mematikan. Beliau menoleh pada Bayu. Sudah, kamu tidak usah bicara lagi dengannya. Kita lihat saja dia bisa bertahan sampai kapan. Ayo, kita makan lontong sayur di luar. Saya tidak percaya rumah ini bisa mati kelaparan tanpa dia. Ibu Hartini mengenakan sandalnya, menarik Bayu keluar. Saya berdiri di ruang tamu, melihat mereka menghilang di balik gerbang. Lalu saya tersenyum sendiri. Saya masuk ke dapur. Sama sekali tidak menyentuh piring atau gelas milik Ibu Hartini. Saya membuka kulkas, mengambil sekotak susu almond yang saya beli semalam, menuangkannya ke gelas pribadi yang saya bawa dari rumah. Lalu, saya duduk di sofa empuk, menikmati susu sambil melanjutkan buku. Keheningan ini luar biasa. Tidak ada lagi komentar pedas tentang irisan bawang yang tidak rata. Tidak ada lagi keluhan masakan kurang garam. Saya sedang menikmati kebebasan di dalam sangkar yang Ibu Hartini sendiri buat. Dalam perang ini, siapa yang kehilangan ketenangan lebih dulu? Dialah yang kalah. Ibu Hartini sedang emosional. Sementara saya punya kesabaran yang jauh lebih panjang. Saya ingin menunjukkan rasa hormat tidak lahir dari paksaan yang tak masuk akal, melainkan dari pengertian dan kesetaraan. Kalau beliau ingin saya jadi bawahan, saya akan menjadi bawahan yang paling total, sampai beliau sendiri tidak tahan dengan posisi rendah saya. Sore itu saya pulang sedikit lebih lambat. Begitu masuk, aroma Indomie menyengat dari arah dapur. Rupanya, setelah seharian saya mogok, ibu mertua dan suami saya memilih solusi tercepat untuk menyisi perut. Ibu Hartini duduk di meja. Di hadapannya, semangkuk Indomie yang kuahnya sudah mengering. Beliau menatap saya setajam peluru. Suaranya parau. Kirana, hebat sekali kamu. Seharian penuh menghilang. Membiarkan ibu mertuamu makan mie instan di rumah. Apa kamu masih punya nurani? Etika sebagai istri dan menantu, kamu taruh di mana? Saya meletakkan sepatu hak tinggi dengan santai. Lalu, berjalan mendekat. Wajah saya justru penuh perhatian. Kenapa ibu makan Indomie? Mas Bayu kemana? Sampai membiarkan ibu sengsara begini. Harusnya Mas Bayu mengajak ibu makan di restoran. Ibu Hartini menggebrak meja. Jangan salahkan Bayu. Dia pulang kerja terlambat. Saya lelah, tidak mau kemana-mana. Kamu itu menantu. Kamu yang punya tanggung jawab urusan makan. Tidak berani sentuh piring orang tua. Itu cuma alasanmu untuk malas, untuk menyiksa saya yang sudah tua. Saya menghela napas pelan, duduk di kursi seberang. Tentu, dengan jarak yang sesuai dari meja makan beliau. Saya menatap lurus ke matanya. Suara saya berubah serius. Bu, ibu salah.
Kirana tidak malas. Seharian di kantor Kirana bekerja keras. Tetapi Kirana selalu ingat pesan ibu. Posisi rendah tidak boleh menyentuh meja makan sebelum yang lebih tua selesai. Kalau Kirana masuk dapur, menyiapkan piring, lalu tidak sengaja menyentuh makanan ibu sebelum ibu makan, Kirana berdosa. Sekarang, apa ibu sudah selesai makan? Kalau sudah, dan mejanya sudah bersih, baru Kirana berani masuk dapur untuk memasak bagian Kirana. Ibu Hartini hendak memarahi saya lagi, tetapi beliau sadar ia sedang terperangkap dalam logikanya sendiri. Beliau tergagap. Ya sudah. Masak saja sana. Saya tidak melarang kamu memasak untuk saya. Saya menggeleng. Wajah saya penuh keyakinan. Tidak bisa, Bu. Kalau Kirana memasak untuk ibu, artinya Kirana harus menyentuh bahan makanan, mencicipi, menyiapkan. Itu artinya Kirana ikut dalam proses makan orang yang lebih tua. Padahal Kirana belum punya hak. Nanti ibu malah bilang Kirana menantu yang tidak tahu aturan. Berani setara dengan ibu. Kirana lebih baik menahan lapar. Lebih baik dimarahi karena malas. Daripada dicap menantu tidak tahu sopan santun pada leluhur keluarga Suryo Atmojo. Ucapan saya bagai air es yang disiramkan ke wajah beliau. Ibu Hartini terdiam beberapa detik. Mulutnya ternganga. Argumennya sendiri tentang bakti menantu. Kini saya putar balik menjadi penghalang bagi dirinya. Saat itu Bayu, yang melihat suasana tegang, buru-buru menengahi. Sudah. Masing-masing mengalah sedikit. Biar Mas beli apa saja untuk kita semua. Saya tersenyum. Mas beli untuk Mas dan Ibu saja. Aku sudah pesan makanan sendiri. Sebentar lagi datang. Aku akan makan di sudut dapur setelah Mas dan Ibu selesai. Sesuai aturan, aku tidak berani mengganggu meja makan. Saya berdiri dan naik ke kamar, meninggalkan Ibu Hartini di sana dengan semangkuk Indomie dingin dan rasa kekalahan yang mulai pahit. Saya tahu malam itu beliau tidak akan bisa tidur. Beliau mulai sadar kekuasaan dapur yang selama ini ia banggakan telah berbalik menjadi belenggu bagi kenyamanannya sendiri. Dan saya, menantu kesayangannya, adalah orang yang memegang kunci, tetapi menolak membukanya. Karena saya sedang sibuk mematuhi aturan. Pagi hari ketiga, situasi belum membaik bagi Ibu Hartini. Setelah semalaman berpikir, mungkin beliau yakin kalau ia lebih keras, saya akan menyerah. Beliau bangun sangat pagi, sengaja membuat suara gaduh di dapur untuk membangunkan saya, berharap saya turun meminta maaf. Tetapi saya tetap tenang, bangun tepat jam 6, merias diri lebih cantik dari biasanya. Saat turun, saya melihat Ibu Hartini duduk di meja dengan sepiring lontong beli dari ujung jalan. Tampak dingin, Bayu duduk di sebelahnya dengan wajah muram. Ibu Hartini melihat saya, lalu menyindir, "Lihat. Sekarang rumah ini sudah seperti pasar. Mertua dan menantu punya jalan sendiri-sendiri. Apa kamu sudah puas?" Saya mendekat dengan ekspresi terkejut. Astaga, kenapa ibu harus makan lontong beli di luar? Mas Bayu, kenapa tidak bangun lebih pagi membuatkan bubur untuk ibu? Ibu kan sudah tua. Makan makanan luar nanti sakit perut. Bayu menghela napas. Mas kan tidak bisa masak. Kirana, kamu tidak mau masak, ibu juga tidak mau ke dapur. Saya memotongnya. Suara saya penuh sesal, namun tajam. Maafkan Kirana. Kirana juga ingin sekali memasak untuk ibu. Tetapi Kirana takut dengan buku aturan itu. Bu, ibu bilang posisi Kirana paling rendah, harus makan paling akhir. Kalau Kirana masak semangkuk soto, lalu ibu makan duluan. Kuahnya berkurang. Dagingnya tidak segar lagi. Artinya, Kirana memberi ibu sisa, atau kita makan satu panci yang sama. Apa itu tidak melanggar posisi? Jadi, Kirana sudah putuskan demi menjaga kehormatan ibu. Kirana tidak akan pernah memasak satu panci atau memakai piring yang sama dengan ibu lagi. Ibu Hartini menggebrak meja. Hentikan omong kosongmu. Kamu mau rumah ini hancur karena alasanmu. Saya menatapnya. Tatapan saya tiba-tiba menjadi sangat tulus. Kirana tidak sedang menyindir. Bu, Kirana bicara dari hati. Ibu ingin Kirana tahu posisi.
Kirana sudah tahu sekarang. Posisi Kirana tidak boleh menyentuh meja makan ibu. Kirana akan melaksanakannya secara total. Mulai sekarang Kirana urus makanan Kirana sendiri. Ibu dan Mas Bayu, silakan urus makanan kalian. Dengan begitu, meja makan ibu akan selalu bersih, suci. Tidak terganggu menantu rendahan ini. Saat itu, bel pintu berbunyi. Saya membuka pintu. Seorang kurir mengantar sekantong makanan yang harum. Saya membawanya ke dapur, meletakkannya di meja pantry, jauh dari meja makan Ibu Hartini. Aroma steak dengan saus jamur dan roti bawang panas menyebar ke seluruh ruangan, mengalahkan aroma lontong dingin di meja beliau. Ibu Hartini menatap kantong makanan saya, lalu menatap piring lontongnya. Wajahnya pucat karena marah. Saat ia mencoba memakai aturan untuk memaksa saya makan sisa, saya justru memakainya untuk makan lebih mewah darinya. Saya membuka kotak makanan dengan santai, mengambil pisau dan garpu, mulai makan di konter dapur. Saya tidak menawarinya. Juga tidak menawari Bayu dengan alasan yang sangat sederhana. Maaf, Bu, Kirana tidak berani menawari ibu makanan dari orang yang posisinya lebih rendah. Takut mengurangi wibawa ibu. Ibu, makan pelan-pelan saja. Kirana tunggu ibu selesai. Baru Kirana bereskan piring ibu. Kirana kan menantu yang patuh. Ibu Hartini duduk di sana. Lontong di mulutnya tiba-tiba terasa pahit. Beliau mulai paham. Wibawanya sedang terkikis oleh kepatuhan menantunya yang mengerikan. Dalam pertarungan ini, saya tidak menggunakan satu pun kata makian. Tidak ada satu pun tindakan kurang ajar. Saya hanya menggunakan apa yang telah beliau berikan pada saya. Beliau berdiri, meninggalkan piring lontongnya, lalu masuk ke kamar dan membanting pintu. Saya dan Bayu saling pandang. Ia menggelengkan kepala. Sementara saya tahu, saya baru saja memenangkan satu ronde lagi. Malam itu, saat saya membaca laporan di kamar, Bayu masuk dengan wajah lelah. Ia duduk di samping saya, menggenggam tangan saya, lalu menghela napas panjang. Kirana, Mas tahu ibu keterlaluan dengan aturan itu. Tetapi lihatlah rumah kita sekarang. Ini bukan lagi rumah. Ibu sudah tua. Sebagai menantu, kamu mengalah sedikit saja. Apa ruginya? Saya meletakkan dokumen, berbalik menatapnya. Mata saya tidak menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan yang dingin. Mas bilang aku mengalah. Itu bagaimana? Apa aku pernah membantah ibu? Apa aku melanggar satu pun aturan yang ibu berikan? Bayu menjadi canggung. Memang benar, kamu mengikuti aturan ibu, tetapi kamu melakukannya secara ekstrim. Ibu bilang makan belakangan, tetapi tidak bilang, kamu tidak boleh memasak untuk semua. Kamu masak saja seperti biasa, lalu tunggu ibu selesai, baru kamu makan. Dengan begitu, suasana tetap damai. Saya tersenyum tipis. Senyum yang penuh kecewa pada pria yang saya pilih sebagai suami, Mas Bayu. Bikaramu terdengar mudah sekali. Kalau aku memasak, aku harus mencicipi bumbu, menyiapkan. Nanti ibu akan bilang, aku menantu yang tidak tahu diri, berani menyentuh makanan sebelum selesai. Apa Mas tidak mengerti? Ibu tidak benar-benar ingin aku memasak. Ibu ingin aku tunduk dan menerima status rendah di rumah ini. Aku melakukan persis seperti yang ibu mau, supaya ibu lihat sendiri betapa tidak masuk akalnya aturan itu. Jangan suruh aku mengalah. Karena aku tidak melakukan kesalahan apapun. Bayu mulai kehilangan kesabaran. Tetapi lihat ibu, dia harus makan Indomie, makan makanan warung, sampai maknya kambuh. Kamu manajer, bisa mengatur ratusan orang. Kenapa di rumah tidak bisa sedikit fleksibel demi kedamaian? Aku lelah terjepit di antara kalian. Saya berdiri, mendekat, merapikan kerah kemejanya. Suara saya tetap lembut, namun tegas. Masalahnya, Mas tidak berani menghadapi kenyataan. Kenyataannya, ibumu sedang memakai aturan usang untuk menyiksa menantunya. Dan Mas ingin istrimu menerima siksaan itu, supaya Mas bisa hidup tenang. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Tetapi aku datang ke sini bukan untuk menjadi budak dari pemikiran abad lalu. Kalau Mas kasihan pada ibu, kenapa Mas tidak turun tangan memasak untuknya? Atau Mas juga berpikir urusan dapur hanya untuk perempuan?
Dan perempuan berposisi rendah harus menerima perlakuan tidak adil, Bayu bungkam. Ia menatap saya seolah melihat orang asing. Mungkin ia tidak pernah menyangka. Gadis yang tampak lembut seperti saya punya argumen yang begitu tajam. Ia tidak bisa membantah, karena setiap kata saya didasarkan pada aturan yang ditulis sendiri oleh ibunya. Ia menyerah. Berbalik. Keluar dari kamar. Melihat punggungnya yang lesu, hati saya sedikit perih. Tetapi saya tahu, saya tidak boleh lengah. Kalau hari ini saya berkompromi seumur hidup, saya akan menunduk di rumah saya sendiri. Pertarungan ini bukan hanya untuk perut saya, tetapi untuk martabat seorang wanita dalam keluarga. Malam berikutnya, setelah hari yang melelahkan, saya memutuskan memanjakan diri. Saya mampir ke supermarket, membeli 2 ekor lobster segar, mentega, bawang putih, dan sebotol anggur. Saat tiba di rumah, saya melihat Ibu Hartini dan Bayu duduk di meja dengan sepiring ikan pindang dan semangkuk sayur lodeh yang warnanya sudah kusam. Saya menyapa dengan sopan, lalu berjalan ke dapur. Sesuai aturan, saya berdiri menunggu, bersandar di kulkas, tenang, melihat mereka makan. Ibu Hartini sesekali melirik saya, sengaja mengambil ikan, lalu berkata keras, "Ikan asin begini baru nikmat, tidak seperti makanan barat yang bikin gemuk." Saya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai dan Ibu Hartini meninggalkan meja untuk menyalakan TV di ruang tamu, baru saya mulai. Saya tidak memakai peralatan rumah. Saya memakai set pribadi yang sudah saya siapkan. Aroma bawang putih dan mentega yang ditumis segera menyebar, merayap hingga ke ruang tamu. Aroma lobster sos mentega yang mewah, saya mendengar suara TV mengecil. Lalu, langkah Ibu Hartini. Saya menata lobster yang merah merona di atas piring di meja pantry. Saya tidak duduk di meja makan utama. Saya makan sambil berdiri di konter dapur. Setiap suapan daging lobster yang kenyal, berpadu gurihnya mentega, membuat saya merasa luar biasa. Ibu Hartini tidak tahan lagi. Beliau masuk ke dapur, berdiri dengan tangan di pinggang. "Kirana, makan apa kamu itu? Beli makanan mahal, lalu dimakan sendirian. Apa kamu tidak punya malu? Ada mertua dan suami di rumah. Tidak ditawari sama sekali." Saya meletakkan garpu, menyeka mulut dengan serbet, lalu menatapnya dengan wajah paling polos. "Permisi, Bu. Bukankah Ibu yang mengajari saya? Posisi rendah, tidak boleh menyentuh makanan, dan tidak boleh makan satu meja. Makanan saya ini dari posisi yang lebih rendah lagi. Mana berani saya menawarkannya untuk Ibu. Ibu pantasnya makan ikan pindang yang sederhana, sesuai martabat orang dulu. Kalau saya tawari makanan berlemak ini, nanti Ibu sakit perut atau darah tinggi. Saya yang berdosa. Saya begini justru untuk menjaga kehormatan dan kesehatan Ibu." Mata Ibu Hartini terpaku pada sisa setengah lobster di piring saya. Beliau yang suka makan enak, kini terhalang oleh gengsi dan aturannya sendiri. Beliau menunjuk saya. Suaranya bergetar. Kamu pakai uang anakku untuk foya-foya sendiri." Saya menjawab dengan tenang. "Maaf, Bu. Ini uang dari gaji saya sebagai manajer akuntansi. Sejak menikah, saya belum pernah meminta uang Mas Bayu sepeser pun. Karena saya makan terpisah sesuai aturan Ibu, maka uang pun saya pisahkan. Agar Ibu tidak khawatir saya menghamburkan uang keluarga, saya makan bagian saya. Ibu makan bagian Ibu." Ibu Hartini berbalik dengan kesal, naik ke lantai atas. Langkahnya menghentak di tangga kayu. Saya melirik piring saya, lalu ke ruang tamu, tempat Bayu duduk terdiam. Makan malam yang lezat. Tetapi hati saya sedikit bergejolak. Saya tidak ingin hidup seperti ini selamanya. Tetapi, jika Ibu Hartini tidak mau berubah, saya masih harus makan mewah sendirian untuk waktu yang lama. Minggu pagi, saat matahari mulai menyinari jalanan Menteng, Ibu Hartini memutuskan melancarkan serangan total. Beliau memanggil saya dan Bayu ke ruang tamu. Di tangannya masih ada buku aturan yang usang. Wajahnya penuh amarah. Beliau membanting buku itu ke meja. "Saya panggil kalian untuk bicara jelas. Kirana,
Kamu jadi menantu di sini baru seminggu, tetapi kelakuanmu sudah di luar batas. Kamu pakai alasan aturan untuk menyiksa mertua, untuk lari dari tanggung jawab. Sejak kamu datang, apa dapur ini pernah menyala? Kamu anggap rumah ini hotel. Pulang pergi, pesan makanan mewah untuk dirimu sendiri. Manusia macam apa kamu ini? Saya tetap menjaga sikap. Duduk tegak, kedua tangan di pangkuan. Permisi, Bu. Kirana selalu melaksanakan persis seperti yang ibu ajarkan di malam pertama. Ibu bilang makan belakangan. Kirana makan belakangan. Ibu bilang tidak boleh menyentuh meja makan sebelum yang lebih tua selesai. Kirana tidak berani melanggar. Ibu bilang Kirana posisi paling rendah. Kirana tidak pernah berani duduk sejajar dengan ibu. Kirana tidak mengerti. Apa salah Kirana sampai ibu semarah ini? Ibu Hartini melotot. Jangan pakai lidah tak bertulang untuk berkelit. Maksud saya, kamu harus memasak untuk kami. Setelah kami selesai, baru kamu makan sisanya. Bukan membiarkan kami kelaparan, lalu kamu enak sendiri. Kamu menantu, harus melayani mertua dan suami dulu, baru dirimu. Saya menghela napas pelan. Wajah saya penuh keprihatinan. Bu, ibu mengajari saya posisi rendah, tidak boleh menyentuh makanan atasan. Kalau saya memasak, saya harus mencicipi. Berarti saya makan sebelum ibu. Makanan yang saya masak, kalau tersentuh tangan saya, jadi tidak sucu lagi untuk ibu. Saya sudah pikirkan. Satu-satunya cara agar saya tidak melanggar aturan dan tetap menjaga kehormatan ibu adalah masing-masing mengurus makanannya sendiri. Ibu sendiri yang bilang saya makan terpisah. Mana berani saya makan satu panci dengan ibu. Ibu Hartini begitu marah. Beliau berdiri, menunjuk wajah saya. Kamu keluar dari rumah ini sekarang juga. Keluarga Suryo Atmojo tidak butuh menantu kurang ajar yang memakai logika untuk menekan mertuanya. Bayu panik. Berdiri menengahi. Bu, sabar. Kirana kan hanya mengikuti kemauan ibu. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan baik-baik. Kenapa sampai mengusir? Saya berdiri, sama sekali tidak takut. Saya menatap Ibu Hartini dengan tenang. Ibu mau saya pergi, saya akan pergi. Tetapi sebelum itu, saya mau bertanya. Ibu membuat aturan ini untuk membangun keluarga bahagia atau untuk menciptakan penjara bagi menantu. Kalau ibu butuh pembantu yang penurut dan tahan banting, ibu salah memilih orang. Tetapi kalau ibu ingin menantu yang tahu sopan santun, namun juga punya harga diri, sebaiknya ibu tinjau kembali buku aturan itu. Saya izin ke kamar untuk berkemas. Saya berbalik. Hati saya lega. Saya tahu saya tidak salah. Kelemahan Bayu dan kekerasan hati Ibu Hartini telah membuat rumah ini sesak. Tetapi saya yakin, Ibu Hartini tidak akan membiarkan saya pergi semudah itu. Karena ada satu kartu ekonomi yang belum ia perhitungkan. Saya sedang memasukkan pakaian ke koper saat Bayu berlari masuk. Ia memeluk saya dari belakang. Kirana, jangan pergi. Ibu cuma emosi. Aku mohon, tetaplah di sini. Aku akan bicara lagi dengan ibu. Saya melepaskan tangannya. Berbalik. Mas, masalahnya bukan pergi atau tinggal. Masalahnya kesetaraan. Ibu menganggapku makhluk asing yang harus dijinakan. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Tetapi, baiklah. Demi kita, aku akan tinggal sekali lagi. Tetapi, mulai sekarang, semuanya akan berbeda. Saya turun ke bawah. Ibu Hartini masih duduk termenung. Saya tidak membawa koper, melainkan selembar map kecil. Saya duduk di hadapannya. Suara profesional seorang manajer akuntansi mulai terdengar. Bu, setelah saya pikirkan, hidup bersama dengan cara masing-masing seperti ini sangat boros dan melelahkan. Saya makan terpisah. Saya juga tidak diizinkan menyentuh dapur umum untuk melayani ibu. Maka mulai bulan ini, saya mohon izin mengubah cara kontribusi keuangan dalam keluarga. Ibu Hartini mengangkat kepala. Kamu mau apa? Saya menjelaskan dengan tenang. Sebelumnya, Mas Bayu bilang, kami berdua akan memberikan 10 juta rupiah setiap bulan untuk biaya hidup. Namun, karena saya tidak makan di rumah dan tidak memakai bahan makanan yang sama dengan ibu, jumlah itu tidak adil. Saya sudah hitung. Mulai sekarang,
Saya hanya akan membayar bagian saya untuk listrik, air, dan internet. Sesuai meteran. Saya akan bayar 2 juta setiap bulan. Sisanya saya simpan untuk biaya makan saya sendiri di luar. Mas Bayu membayar bagiannya. Ibu mengurus bagian ibu. Dengan begitu, semuanya adil. Sesuai semangat makan terpisah yang ibu inginkan. Wajah Ibu Hartini langsung berubah. Beliau tidak punya uang pensiun yang besar. Selama ini, semua pengeluaran rumah bergantung pada gaji Bayu dan kontribusi saya. Kehilangan sebagian besar pemasukan bulanan membuatnya pusing. Kamu perhitungan sekali. Listrik dan air hanya segitu. Lalu jasa saya mengurus rumah ini bagaimana? Saya tersenyum. Ibu mengurus untuk ibu dan Mas Bayu. Saya tidak merepotkan ibu. Makanan saya beli sendiri. Piring saya cuci sendiri dengan peralatan terpisah. Kamar saya bersihkan sendiri. Saya rasa 2 juta sudah lebih dari cukup. Ibu yang mengajari saya untuk tahu posisi. Maka saya juga harus tahu cara melindungi keuangan saya untuk masa depan. Ibu Hartini menatap Bayu, berharap putranya membela. Tetapi Bayu hanya menunduk. Ia tahu, kalau ia memaksa saya membayar lebih, saya akan pindah. Kemarahan Ibu Hartini kini dikalahkan oleh kekhawatiran finansial. Beliau sadar, wibawanya tidak bisa mengisi dompetnya yang menipis. Dengan kesal, beliau mengambil uang 2 juta yang saya letakkan di meja. Saya tahu, saya baru saja melancarkan pukulan telak ke titik terlemah. Kehidupan yang setara tidak hanya butuh argumen, tetapi juga kekuatan ekonomi. Dan saya, seorang manajer akuntansi, tidak akan pernah membiarkan diri saya rugi dalam angka. Setelah berhari-hari makan mie instan dan makanan warung demi gengsi, kesehatan Ibu Hartini menurun. Mah kronisnya kambuh. Beliau terus memegangi perut sambil meringis. Bayu bekerja dari pagi sampai malam. Tidak ada yang merawatnya selain saya. Rabu sore, saya pulang lebih awal. Begitu masuk, saya melihat Ibu Hartini di dapur. Beliau mencoba membersihkan kangkung, tetapi tangannya gemetar, wajahnya pucat. Melihat saya, beliau tidak lagi angkuh. Hanya melirik sekilas. Saya masuk ke dapur, menuang segelas air, lalu bersandar di pintu, mengamatinya. Saya memulai percakapan dengan nada perhatian yang halus. Kenapa ibu harus ke dapur? Ibu kan sedang sakit mah. Kenapa tidak istirahat? Ibu Hartini mendesah. Suaranya lemah. Kalau tidak masak, mau makan apa? Bayu pulang malam. Masa dia harus puasa? Kamu juga tidak mau. Ya sudahlah. Saya berdiri di sampingnya, mengarahkan tangan ke arah sayuran, tetapi sama sekali tidak menyentuhnya. Saya tetap memegang janji, posisi rendah, tidak menyentuh makanan atasan. Ibu memang hebat. Di usia segini masih memasak untuk anak laki-lakinya. Mas Bayu beruntung sekali. Kirana kalau masuk dapur, pasti kaku. Takut merusak hidangan ibu. Nanti Kirana berdosa besar. Ibu Hartini menatap saya. Matanya menunjukkan kelelahan. Dan sebersit permohonan yang tersembunyi di balik kesombongan. Suaranya bergetar. Kirana, bagaimana kalau kamu bantu ibu masak makan malam? Ibu lelah sekali. Tidak kuat berdiri. Saya tersenyum lembut. Namun sangat tega. Bu, Kirana ingin sekali membantu. Sungguh. Tetapi Kirana takut. Ingat aturan keluarga. Kalau Kirana menyentuh panci ibu sekarang, besok kalau ibu sudah sehat, nanti ibu bilang Kirana tidak sopan, memanfaatkan saat ibu lemah untuk merebut dapur. Kirana lebih baik membiarkan ibu sedikit lelah hari ini, daripada nanti ibu sakit hati karena Kirana tidak tahu aturan. Semangat ya, Bu. Sebentar lagi selesai. Saya naik ke kamar untuk mandi, meninggalkan Ibu Hartini sendiri di dapur yang dingin. Saya tahu saya kejam, tetapi kekejaman ini perlu agar beliau mengerti nilai sebuah bantuan. Selama ini beliau menganggap menantu di dapur sebagai kewajiban, sebagai anugerah darinya. Sekarang beliau harus sadar. Saat beliau merenggut kesetaraan, beliau juga merenggut haknya untuk dibantu. Malam itu, Bayu pulang. Mendapati ibunya terbaring lemas di sofa dan dapur berantakan. Ia berlari ke kamar mencari saya. Kirana, kamu lihat ibu sakit, tetapi tidak membantu. Kamu keterlaluan. Saya menjawab, tenang, aku sudah berdiri di samping ibu seharian untuk menyemangatinya.
Mas, mau aku bantu bagaimana? Menyentuh barang ibu, lalu dimarahi karena tidak sopan. Aku sedang menjaga etika keluarga ini. Kalau Mas kasihan pada ibu, mulai besok atur pekerjaanmu untuk pulang lebih awal dan masak untuknya. Jangan bebankan semuanya padaku saat ibumu sendiri yang melarangku menyentuh makanannya. Bayu bungkam. Ia sadar. Di keluarga ini, semua aturan kini berbalik menyiksa penciptanya. Sementara saya tetaplah menantu paling patuh di dunia. Karena saya menjalankan aturan keluarga tanpa meleset satupun. Yang tidak saya duga, pukulan terbesar datang dari luar pagar. Adik ipar saya, Wulan, baru saja melahirkan. Ibu Hartini selalu membanggakannya sebagai menantu idaman keluarga lain. Suatu sore, beberapa ibu dari kompleks datang berkunjung. Mereka duduk di teras, mengobrol sambil minum teh. Dan dari jendela kamar, saya mendengar semuanya. Salah satu tetangga bertanya, kenapa akhir-akhir ini dapur keluarga Suryo Atmojo tidak pernah berasap? Ibu Hartini dengan gengsinya mencoba menjelaskan bahwa ia sedang melatih menantu barunya agar tahu posisi. Bahwa di keluarga terhormat, menantu harus menunggu dan makan paling akhir. Tetapi tetangga itu justru terkejut. Zaman sekarang masih ada yang menyuruh menantu makan sisa. Bu, saya kira keluarga Suryo Atmojo itu terhormat. Ternyata aturannya seperti zaman dulu. Tetangga yang lain menimpali pelan. Tetapi cukup jelas untuk saya dengar. Tetapi menantunya juga cerdas. Katanya dia manajer. Dia patuh sampai keluarganya sendiri yang kerepotan. Sampai mertuanya menangis di dapur. Pintar sekali. Bisik-bisik itu seperti jarum yang menusuk harga diri Ibu Hartini. Wibawa yang ia banggakan kini menjadi bahan obrolan. Setelah para tamu pulang, beliau duduk termenung lama sekali. Beliau mencoba menjaga tradisi. Tetapi kenapa hasilnya begitu menyakitkan? Dan mungkin di antara kalian yang mendengar cerita ini, ada yang pernah tinggal serumah dengan mertua seperti Ibu Hartini, yang menyambut kalian bukan dengan pelukan, melainkan dengan daftar aturan. Ceritakan di kolom komentar. Kalian bertahan atau kalian memilih pergi. Sementara itu, saya tetap tenang. Saya tahu, opini di luar sana sudah berpihak pada saya. Tujuan saya bukan mempermalukan ibu mertua. Tujuan saya menghancurkan belenggu yang mencekik kehidupan saya dan Bayu. Saya tahu, hanya setelah citra palsunya runtuh, barulah Ibu Hartini akan berani menghadapi kenyataan dan menerima perubahan. Rabu malam, suasana di rumah berat sekali. Setelah makan malam yang sunyi, di mana Ibu Hartini lagi-lagi harus membereskan piringnya sendiri, beliau memanggil kami. Bayu, Kirana, Ibu mau bicara. Kami duduk di hadapannya. Ibu Hartini tampak jauh lebih tua malam itu. Bahunya turun. Suaranya tidak lagi setajam dulu. Kirana, kamu menang. Katanya pahit. Kamu membuat ibu jadi bahan tertawaan seluruh kompleks. Ibu tidak menyangka menantu baru sepertimu punya akal setajam ini. Saya menjawab dengan tenang. Bu, saya tidak ingin menang atau kalah. Saya hanya menjalankan aturan ibu dengan serius. Kalau hasilnya cemoohan, itu bukan salah saya. Itu salah aturannya. Aturan itu tidak lagi sesuai zaman dan tidak mengandung kasih sayang. Bayu ikut bicara. Suaranya serak. Bu, aku mohon. Jangan begini lagi. Aku lelah. Pulang kerja, aku ingin suasana hangat, bukan ketakutan. Aku sayang ibu. Aku sayang Kirana. Tetapi kalau begini terus, aku tidak kuat. Ibu Hartini menghela napas. Kelelahan dan rasa malu membuatnya mulai goyah. Saya melihat celah itu. Saya mengeluarkan selembar kertas yang sudah saya siapkan. Ini apa? Tanya beliau. Ini kesepakatan hidup bersama yang beradab, Bu. Saya susun berdasarkan hak dan kewajiban semua anggota keluarga. Kalau kita ingin terus hidup di bawah satu atap tanpa kebencian, kita butuh aturan main yang baru. Aturan yang didasarkan pada kesetaraan dan rasa hormat, bukan kepatuhan tanpa syarat. Ibu Hartini mengambil kertas itu. Tangannya sedikit gemetar. Beliau mulai membaca pasal-pasal yang sudah saya pertimbangkan masak-masak. Saya menjelaskan satu persatu. Pertama,
Penghapusan total aturan makan belakangan. Di keluarga ini, semua setara. Makan malam adalah waktu berkumpul. Siapa pulang cepat, dia menyiapkan. Siapa pulang lambat, dia membantu setelahnya. Kita duduk satu meja, makan makanan yang sama. Kedua, soal keuangan. Saya dan Mas Bayu akan berkontribusi secara adil dan transparan. Uang itu untuk belanja, tagihan, dan menyewa asisten rumah tangga paruh waktu. Ibu tidak perlu bekerja keras, tetapi ibu juga tidak boleh memakai uang itu untuk mengontrol hidup kami. Ketiga, pekerjaan rumah dibagi rata. Hari kerja, saya pulang malam. Saya yang beres-beres setelah makan. Mas Bayu yang belanja atau membeli sarapan. Akhir pekan, saya yang memasak masakan kesukaan ibu. Ibu menjadi penasihat, bukan pemberi perintah. Terakhir, soal privasi. Ibu tidak boleh masuk kamar kami tanpa izin. Sebaliknya, kami juga akan menghormati ruang pribadi ibu. Semua masukan disampaikan dengan tulus, bukan dengan ancaman. Saya menatap lurus ke mata Ibu Hartini. Kalau ibu menandatangani ini, saya berjanji menjadi menantu yang paling berbakti. Saya akan merawat ibu saat sakit. Saya akan membanggakan keluarga Suryo Atmojo dengan kebahagiaan kami. Tetapi kalau ibu tidak mau, maaf, saya dan Mas Bayu akan pindah besok. Saya sudah mencari apartemen. Mas Bayu harus memilih, tinggal di sini bersama ibu dalam kesepian, atau pergi bersama istrinya membangun kehidupan baru. Bayu menggenggam erat tangan saya. Ia menatap ibunya dengan mata memohon. Bu, aku mohon, biarkan kami hidup normal. Melihat ketegasan saya dan keputusasaan putranya, pertahanan Ibu Hartini runtuh. Beliau sadar, kalau ia terus mempertahankan aturan kuno itu, ia akan kehilangan satu-satunya putranya. Beliau menatap rumah yang ia jaga seumur hidup. Tetapi rumah tanpa kehangatan hanyalah bangunan kosong. Ibu selalu berpikir, itu yang terbaik untuk keluarga. Fisiknya lirih. Ibu tidak sadar, dihina tetangga. Ibu masih tahan. Tetapi kalau Bayu pergi, untuk apa ibu hidup? Ibu Hartini mengambil pulpen. Beliau menatap saya sekali lagi, seolah memastikan. Saya mengangguk tulus. Beliau menandatangani kesepakatan itu. Tanda tangannya sedikit bergetar, tetapi jelas. Bayu bernapas lega. Ia memeluk ibunya sambil menangis. Terima kasih, Bu. Ibu akan lihat, keluarga kita akan jauh lebih bahagia. Saya mendekat dan menggenggam tangan Ibu Hartini. Untuk pertama kalinya, saya menyentuhnya tanpa rasa waspada. Ibu istirahat. Besok pagi, saya bangun pagi. Saya buatkan bubur ayam kesukaan ibu. Kita sarapan bersama sebelum saya berangkat kerja. Ibu Hartini tidak menjawab. Beliau hanya membalas genggaman tangan saya. Kepatuhannya kali ini bukan kekalahan, melainkan penyerahan diri pada kesehatan dan cinta keluarga. Buku aturan usang itu kini hanya tinggal kenangan, digantikan oleh aturan cinta dan pengertian. Minggu pagi itu, matahari bersinar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dapur keluarga Suryo Atmojo kembali ramai dengan canda dan aroma masakan. Saya bangun pagi-pagi sekali. Ibu Hartini turun ke dapur dengan pakaian rumah yang sederhana. Beliau tidak lagi menunggu dengan wajah masam. Beliau mendekati saya. Sini, biar ibu yang urus sayurnya. Kamu kalau masak bubur, harus terus diaduk, nanti gosong. Saya tersenyum, menyerahkan sekat sayuran padanya. Iya. Bu, tolong ya. Nanti saya tambahkan sedikit jahe, biar perut ibu hangat. Bayu pulang dari membeli koran. Ia tertegun melihat pemandangan itu, lalu tersenyum lebar. Hari ini ada 2 koki hebat di rumah. Aku harus makan 3 mangkuk. Pukul 8 pagi, sarapan tersaji di meja makan utama. Untuk pertama kalinya, 3 kursi terisi penuh. Saya mempersilakan Ibu Hartini duduk di kepala meja. Tidak ada yang harus berdiri. Tidak ada yang harus menunggu. Tidak ada yang harus makan sisa. Ibu Hartini mencicipi bubur. Beliau mengangguk pelan. Enak. Kamu lumayan juga masaknya. Cuma kurang sedikit garam. Saya tertawa. Baik. Bu, besok saya perbaiki. Ibu, makan yang banyak biar sehat. Sarapan berlangsung hangat.
Kami membicarakan pekerjaan Bayu, rencana merenovasi taman kecil di belakang. Ibu Hartini sesekali mengambilkan lauk untuk saya dan Bayu. Wajahnya tampak lebih ringan. Selesai makan, saya hendak membereskan piring. Tetapi Ibu Hartini mencegah. Sudah, biar ibu saja. Kamu sama Bayu jalan-jalan sana. Sudah lama kan kalian tidak punya waktu berdua? Saya dan Bayu saling pandang. Ia mengedipkan mata. Kami berjalan bergandengan tangan, merasakan udara pagi di setiap sudut jalan Menteng. Saya tahu, ke depan masih akan ada gesekan. Tetapi sekarang, kami punya fondasi yang kokoh. Kesetaraan dan cinta. Pertarungan saya tidak berakhir dengan hukuman, melainkan dengan rekonsiliasi. Saya memakai akal untuk melindungi diri. Tetapi pada akhirnya, saya memakai hati untuk mempertahankan keluarga. Rumah di Menteng itu kini bukan lagi sangkar dari aturan usang, melainkan rumah yang hangat. Tempat setiap orang menemukan posisinya yang terhormat. Mungkin inilah neraca paling sukses yang pernah saya seimbangkan dalam hidup. Neraca antara harga diri dan kebahagiaan keluarga. Para pendengar yang budiman, cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kehormatan dalam sebuah keluarga tidak pernah datang dari dogma dan aturan yang usang. Ia tumbuh dari saling pengertian dan dari keberanian untuk berhenti menerima yang salah. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Kirana dulu. Pulang kerja dengan lelah, lalu disambut bukan oleh kehangatan, melainkan oleh daftar aturan yang menempatkan mereka di posisi paling rendah. Jangan diam, tetapi jangan pula melawan dengan amarah. Lawanlah dengan akal, dengan ketegasan, dan dengan harga diri yang utuh. Ada juga banyak suami seperti Bayu di luar sana. Pria baik hati, tetapi terlalu lemah untuk berdiri di antara ibu dan istrinya. Ketahuilah, diam bukanlah kedamaian. Diam hanya memindahkan beban kepada orang yang paling kalian cintai. Dan ada pula para ibu mertua seperti Hartini, yang mengira kuasa dan tradisi adalah cara mencintai. Padahal, saat kita memakai kekuasaan untuk memaksa, tanpa sadar, kita sedang membangun dinding dengan orang yang kita sayangi. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih dinding atau memilih meja makan tempat semua orang duduk setara. Meja makan hanya akan terasa nikmat ketika semua anggota keluarga bisa duduk bersama dan berbagi dengan tulus. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian menghadapi aturan keluarga yang tidak masuk akal? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.